Oke, ah, kita mulai aja. Tenang aja, si side planning ini nggak bakal ribet, nggak bakal sesusah yang kalian mungkin pikirkan. Tenang aja, ini bakal gampang. Ah, Kalau gua kecepatan, kalian bisa interupsi aja langsung. ah, Supaya gue tahu kalau gua kecepatan, jadi bisa jelasin ulang ya. Oke, sip. Untuk hmm, ah, jadi di grup gua sudah mem- memberikan ada file DWG, file AutoCAD. Kalian bisa download aja karena kayaknya kita bakal bikin si uh, bentuk tapaknya berdasarkan DWG itu. Sekalian kalian belajar nge-import dari AutoCAD ke Revit. Karena tenang aja nggak punya AutoCAD, santai aja. Kalian nggak perlu punya AutoCAD untuk nge-import si file DWG-nya ke Revit. Jadi mungkin mana tahu dari kalian ada yang nggak pakai AutoCAD dan nggak punya AutoCAD ya. Oke, jadi semuanya udah download belum? Kalau nanti ke gue duluan lagi. Download dulu ya. Udah di download semua, kita kerjainnya bareng-bareng. Oke. Udah, silakan di download. Aman ya? Karena tidak ada interupsi apapun, berarti aman. Nah, sorry. Lupaan. Gua aktifin dulu. Oke. Kita kalau mau nge-import, bakal gue ulang lagi. Kalau mau memasukkan semua, memasukkan sesuatu ke dalam Revit tuh, kita itu ada mainnya di tab yang insert ya. Tab yang insert. Jadi memasukin apapun itu yang dari luar ke dalam Revit itu semua ada di tab insert. Kita masuk ke import CAD. Di sini sebenarnya ada beberapa, ada link CAD, ada eh, import sama ngelink. Bedanya apa? Jujur sebenarnya gue juga nggak ngerti bedanya apa import dan link. Tapi kayaknya yang bisa gue eh, apa ya kira-kira kayaknya kalau import CAD tuh dia tuh nggak masukin file CAD-nya, jadi memori atau file Revit kalian bakal gede. Kalau link CAD mungkin cuma ngelink doang. Tapi belum tahu sih, itu masih hipotesa aja. Oke, karena itu gue pakai import CAD aja deh. Ditunggu aja nanti bakal ke import. Santai aja. Nah, biasanya kan di sini nggak ada nih, dicari-cari nggak ada nih. Ini kan seharusnya udah ke import. Nah, biasanya suka kayak gini, teman-teman. Oh, suka di ujung sini nih dia nih. Ini eh, kita tinggal pindahin aja. Pinnya ini kita pencet, terus tinggal kita pindahin aja ke tengah. Nih, ke tengah-tengah. Namanya. Gitu. Nah, dari side ya, ini pindahin aja nih ke biru-biru ini nih. Nah, gitu. Jadi, eh, ini adalah tapak SPA gua, SPA 6. Jadi ya, soalnya nyari yang SPA sebelumnya nggak ada DWG-nya. Jadi dari SPA 6L. Oke ya, aman ya untuk nge-import si file DWG ini. Kemudian kita bakal bikin tapaknya. Oke, itu Kak, aku tapaknya. tadi Yuk, nggak terus. ada. Oh, sorry, kenapa? Aku nggak muncul gitu, nggak tahu di mana si Ya, tapaknya. coba kamu zoom out terus. Kayak zoom out terus. Kayak nanti bakal muncul deh. Soalnya dia memang suka kayak gitu. Kamu zoom out. Tadi aja yang punya gue tuh ada di sebelah sini. Gitu. Ada nggak?
Bentar, Kak. Cara mindahinnya gimana, Kak? Kalau udah di ujung, cara ketengahinnya. Wah, oke, bentar ya. Kita bareng-bareng lagi. Ayo. Yang tadi udah ketemu belum? Pas di zoom out. Udah? Enggak. Nggak ada. Terus dia Biasanya muncul warning itu. apa? Itu Warning. warning. Iya, Hmm, coba. Kamu bisa share screen nggak? bentar. Yang Syafia udah bisa, Syafia. Belum. Ntar. Tapi aku nyimak kok. Coba kamu cobain solusi yang ini nih. Aku kirim link YouTube-nya. Nih, Coba Kak, kamu nggak ikutin ya. Oke, gimana? Mm-mm. tuh. Ini Oke. yang Oke, coba kamu ke bagian side floor plan, tapi yang side plan. Tanda plusnya dipencet aja. Nah ya, side ya pencet. Coba kamu zoom out. Zoom out, zoom out. Zoom out. Karena template-nya berbeda ya. Fit gitu. Kamu harus download kali ya. Coba deh. Agak bingung ya, soalnya kita beda template nih. Jadi solusinya gimana ya? Ntar, coba kamu scroll down propertiesnya. Yang bagian kiri tuh scroll down coba. Ya, crop region-nya matiin. Crop region-nya hmm? yang extends. Nah, itu matiin, apply. Sekarang kamu coba zoom out deh. Wah, oke, 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 oke. Coba kalau gitu kayak gini. Kamu ke program data yang biasa. Tapi dari folder aja, dari dokumen kamu. Coba kita cari template kita biar sama deh, yang default. Kamu ke dokumen, ke program data yang Autodesk RVT 2024 itu deh. Terus Autodesk RVT yang ke library yang kemarin itu, coba cari template. Template ada ya? Hmm. Ini kamu coba. Itu kamu bisa nggak ada template-nya? Ke yang English coba deh. English gitu ya. Tam, 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 tam. Apa nggak ada ya?
yang US, tapi malah nggak ada sih tuh dari yang folder gue juga nggak ada. Hmm, apa coba download ini aja ya? Netflix, bla 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 bla. Sorry ya, bentar ya. Gue lagi nyari. Kalau nggak nanti nggak bisa. Bentar ya. Sorry banget, sorry banget. Belum pas download kemarin memang downloadnya yang ini, nah. Kenapa, Kak? Yang downloadnya 1,9 kan? Iya. 1,9 giga kan? Heeh. Nah, itu seharusnya udah ada sih. Apa di lu nggak ada? Di dalam items, beberapa folder. Hmm, gue kirim PDF aja lah ya. Soalnya gue kirim PDF tapaknya aja. Gimana? Oke, boleh, Kak. Daripada nggak selesai-selesai. Ini dia PDF tapaknya. Nah, itu udah ada di grup si PDF-nya. Ya, soalnya gue juga bingung sih kenapa template-nya bisa beda. Tadi yang nanya untuk bisa mindahin siapa? Ini mindahinnya gini nih. Ini tuh kamu pencet dulu. Terus tuh ini ke pin. Yang bulat putih ini harus dipencet dulu sampai ada tanda X-nya. Baru bisa dipindahin. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan. Untuk yang PDF itu masih ingat nggak yang cara nge-scale? Kamu udah lupa ya? Lupa, Kak. Lupa ya. Oke, 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 oke. Nih, kalau misalkan PDF kan insert, terus import PDF kan. Ya, udah. Dulu jadi import. Nah, itu biasanya eh, ukurannya nggak sesuai. Jadi import PDF, out, ini, diokein aja. Nah, biasanya itu skalanya nggak bener kan? Nah, Heeh. itu caranya pakai scale. Kamu dimodify, terus yang ini nih, scale tuh yang ini. Sorry, ini scale. Atau shortcutnya RE. Oke, nah di, di sini tuh, kan ini 20 meter nih, garisnya ini ke sini. Nah, itu tinggal dipencet aja ujung garis ini. Kamu perhatiin layar aku dulu aja ya. Sorry, dipencet dulu gambar PDF-nya, terus RE, udah, pencet yang ini, sama yang ini, sampai sini. Nah, itu tuh baru 8 meter. Sedangkan kan itu ya 20 meter. Nah, tinggal ketik aja 20, sorry, 20 tuh, wah, enggak. Eh, 20.000 beneran ya? 2.000. Oh, tinggal di enter, nanti sesuai skalanya. Gitu. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Yang lain aman ya? Terus, apa sih? Lupa namanya.
Lala, Lala 1, Lala 2 aman ya. Eh, Kak, Kak, berarti kalau yang dari AutoCAD nggak usah di scale lagi ya? Nggak perlu. Tapi terkadang Oke. perlu di scale. Terkadang perlu di scale. Karena kadang-kadang eh, AutoCAD kan udah maksudnya udah kecil gitu gambar di AutoCAD-nya. Jadi harus di scale lagi di Revit-nya. Kebetulan yang ini nggak Oh, perlu di scale. oh ya udah. Oke. Kak, Ada lagi? Ya. itu aku kan tadi kayak template si kertasnya jadi kayak ada kotak gitu kan. Terus jadi pas di scale jadi dia ngikutin frame-nya gitu. Jadi cuman gedenya cuman dikit. Nggak keseluruhan gambar. Hmm, Coba kamu share screen deh. Kenapa ya bisa beda-beda template gitu ya? Yang lain ada yang persis sama nggak sih masalahnya? Kalau nggak salah ada 2 orang ya? Aku, aku sama. Oke. Ah, jadi mungkin yang terjadi di sini adalah hmm, Oke, kamu nyalain ininya. Sorry, tadi yang crop region, kamu nyalain lagi. Kamu unselect dulu si PDF kamu, ya kamu ke bawah. Crop regionnya nyalain lagi, centang lagi. Pencet, apply. Nah, itu kan keluar kotak hitam. Kotak hitamnya digedein aja. Pencet kotak hitamnya. Nah, itu bisa sorry, itu kamu ngemindahin. Bisa digedein nggak? Itu di break. Nah, itu di break. Nggak bisa digedein. Gimana, Kak? Seharusnya ada bulat biru gitu sih untuk memperbesar. Oh, template kalian aneh ya. Hmm, hmm, Coba gue cariin buat kalian. Saya nggak pernah ada masalah kayak gini sih. Kemarin-kemarin tuh. Final version. Coba ke sana. Bentar ya. Gue lagi ngebantu teman-teman Hanifah. Gue lagi ngebantu Hanifah dan satu lagi teman ya. Bentar ya. Gue lagi cari solusinya nih. Biar kita samaan. Maaf agak lama ya. Sabar, sabar. It's Autodesk Revit 2024. Revit 2024. English. Architectural. Coba kamu ke sini deh. Kayak ketemu nih solusinya. Kamu ke pencet yang file, ya itu. Pencet yang options, kanan bawah tuh options. Ya, betul. Kamu ke bagian file location. Nah, terus pencet tanda plusnya. Oke. Terus kamu ke yang itu, auto, yang program data, yang FVT 2024. Ini itu coba. Autodesk, FVT 2024. Nah, terus ke templates. Ah, terus English.
Nah, coba yang default metric. Default metric namanya. Itu yang atas lagi tuh. Coba. Open coba. Oke. Nah, kamu bikin file baru coba. Control N. Ya, boleh deh. New. Ya, itu pencet. Oke. Mungkin kayak sama nih. Sama ya Kontrol kayaknya apa, ya. Kak? Udah Apa? Kak, ya deh. Hanifah kenapa? Yang file baru tadi apa? Enggak, kalau nggak Control N kan bikin file baru kan. Control N. Oh, Ya coba kamu ke yang site gitu. Tetap nggak ada ya gitu ya. Tetap nggak ada. Udah diinin. Bentar Kak, gue mau ulang dulu. Ya, emang nggak boleh. Sabar ya teman-teman yang lain. Kita bareng-bareng ya. Supaya nggak ada yang ketinggalan. Oke. Syafia gimana? Bisa nggak ininya? Websitenya? Aku lagi coba-coba apa baca web Autodesk-nya sih, Kak. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Ada aja yang masalah ya. Revit-nya ya. Oke. Gimana untuk Hanifah mungkin aman nggak yang permasalahannya sama? tetap gak ada. Si si ininya apa namanya DWG-nya tetap nggak ada. Mm-mm. Coba deh gue ngelakuin hal yang sama kayak kalian. Nah, architectural template itu yang mana? Aku udah bisa Kak, Udah bisa. tapi gimana tadi di drag-nya? Maaf Eh, nih. itu kan ada pin gitu kan, yang pin itu diklik sampai ada X gitu. Pin. Pin. Ya, ini kalau kamu pencet tuh dia kayak ada bulat putih gitu nggak? Ya kan? Kayak gini. Oh iya. Itu Maaf. dipencet. Hanifah gimana Hanifah? Bentar, Kak. Ya, sorry ya. Aduh, gua nggak enak. Maaf ya. Dipindahinnya teh kemana Kak? Pindahinnya ke yang ini aja nih kan kalau kamu ke site ada si eh, bulat-bulat biru ini nih dipasin aja yang bulat-bulat biru biar dia pas di tengah gitu. Kak, aku bulat-bulat birunya hilang. Iya, aku nggak ada. Kok bisa sih? Ya Kayaknya udah sih. perlu di zoom out. Oh iya ya udah nggak apa-apa kalau bulat-bulat birunya hilang. Tapi ke bagian yang site ini ya pasti ada kok. Kalau yang ke Tadi site ini. gimana Kak cara mindahinnya? Kok kayak kagak pindah ya? Ini tuh kan ke Pencet pin gini pinnya. tuh. Pinnya Heeh, dipencet. Ya udah tinggal pinnya dipindah-pindahin. dipencet. Tinggal dipindah-pindah aja. Kak, kalau nggak dipindah nggak apa-apa, kan nggak ada pinnya. Tapi pas Oh, dipencet pinnya nggak bisa pindah, Kak. pas dipencet pinnya nggak bisa pindah. Dipencet pinnya terus pencet apanya Kak di mouse-nya. Nah, pinnya udah ada X gini belum? Udah, Udah. Ya udah itu sekarang kamu udah bisa pindah-pindahin. pencet yang tengahnya. Bebas, bebas. Ini kayak mindah-mindahin gambar di Oh, ya apa bisa Kak. gitu. Tapi kok Ya jadi yang gede banget ya Kak? Nggak sesuai sama apanya? si bulat yang kecilnya. Kayak nggak apa-apa sih. Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Terus soalnya kalau di Zoom juga bulat biru kecilnya makin hilang, makin kecil, sorry. Oh, oke. Yang tadi kenapa? Ada yang nanya, kenapa? Oh iya Kak, kalau nggak di yang pinnya nggak apa-apa. Nggak di bulat biru itu nggak apa-apa. Ya, sebenarnya Soalnya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. oke. Kenapa di bulat biru itu supaya
apa sih sebenarnya? Supaya dapat si tampaknya ini aja. Tapi Terus si tampaknya tanda ini dihapus nggak apa-apa. Apa? tanda iya, tanda buat tampaknya gitu hilang juga. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Aman, aman, Oke. aman. Kita bisa bikin yang baru. Aman Bingung ya? ya Kak, aku mau share screen. Boleh, 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 boleh. Hanifah. Waduh, kayak kita bakal overtime setengah jam, nggak apa-apa lah ya. Hmm, Ininya berarti yang default atau yang mana? ya, ya, default. Ya, ini udah benar. Terus Insert, ini kan. import kan. Oke, zoom out gitu ya. Zoom out lagi coba. Nah, Oh, tuh ada. oke. Oke. Oke, Aman ya. makasih Kak. Sip. Kayak semua udah aman. Aman ya, aman ya, aman ya. Sorry, teman kalian yang satu lagi, Kika itu belum datang ya? Yang Kika. Apakah ada Kika di sini? Ada, Kak. Oh, ada ya. Oke, aman ya. Sip, sip, sip. Oke, karena udah semua ya. Udah aman ya semuanya ya. Hah, jadi sekarang kita baru mulai nih bikin si site-nya. Eh, jadi site itu ada di sini nih, Messing and Site. Semua hal yang mengenai site itu ada di Messing and Site. Sini, mulai dari apa? Mulai dari Xiaomes. Xiaomes tuh nanti gue ajarin juga. Itu bikin bangunan tetangga. Terus big curtain system, roof, wall, floor. Yang ini nih, yang tiga ini, itu udah masuk intermediate sih teman-teman. Jadi untuk bikin bentuk yang aneh-aneh di Revit, itu biasanya mulainya dari bikin mesh dulu. Nanti meshnya tuh baru ditaruh floor, ditaruh wall gitu-gitu. Tapi itu kita nggak pelajarin dulu karena ribet banget lah itu. Terus ada side component, itu ada pohon dan lain-lain tuh ada di side component. Terus ada parking component, oke? Terus ini ada property line. Property line itu ya kayak GSB gitu kali ya. Tapi gue juga bikin GSB dan lain-lain tuh jarang pakai property line. Nanti gue kasih tunjuk gue pakai GSB itu biasanya pakai apa, oke? Nah, untuk bikin tapaknya itu kita pakai Topo Solid. Topo Solid ini. Kalau kita drop down tuh ada dua, create from sketch sama create from import. Create from import itu kalau kalian eh, punya file 3D CAD-nya atau kalian download 3D tapak kalian di apa sih itu namanya? CAD Mapper. CAD Mapper tuh yang bisa download 3D tapaknya. Nah, biasanya bisa dari situ atau create from sketch. Nah, kita karena nggak punya file 3D-nya ya. Ini memang udah ada. Ini tuh udah dibarengin nih teman-teman. Ini contoh file 3D CAD ini nih. Kalau kalian lihat ke 3D kalian, itu di CAD file yang SP6 ini ada bangunan-bangunan tetangga 3D-nya. Itu adalah contoh dari 3D AutoCAD. Oke. Nah, untuk bikin tapaknya, kita bakal pencet aja nih Topo Solid. Oke. Eh, dan kita akan dihadapkan sama ini. Ini sketch ya. Jadi jangan kaget lagi teman-teman. Ini namanya kita masuk ke dalam sketch. Sketch. Kalau udah kayak gini biasanya sketch yang udah abu-abu. Nah, kita pencet yang ini aja nih, pick lines. Kita akan menggambar tapaknya nih ceritanya. Bisa pakai pick lines, bisa pakai lines. Kalau lines capek harus narik-narik garis satu-satu nih. Harus narik-narik garis capek. Nah, gue pakai pick line saja biar otomatis. Jadi tinggal dipencet aja nih. Nah, udah jadi garis-garisnya. Nah, tinggal dipencet-pencet aja. Kita ikutin aja garis tapaknya sesuai. Nah, terus kita pakai trim and extend untuk bikin sketsa kita lebih rapi dan bisa kebaca sama Revit-nya.
Shortcutnya TR ya, TR. Ini kita bikin rapi aja. Semoga masih ingat ya, trim and extend. Ini kita bikin rapi. Habis itu kita tinggal centang aja. Oh, ini ada yang intersect. Biasanya gue pencet, ini yang ada oren-oren ini berarti yang bermasalah. Kita pencet continue, TR lagi, nah kita rapiin. Nah, centang. Udah jadi nih tapak kita. Oh, udah ada. Kok nggak bisa lagi ya kayak error gitu, kayak garisnya jadi warna oranye. Itu berarti ada yang masalah sama garisnya. Coba Terus diapain? kamu pakai TR, trim and extend. Di Ya, keyboard TR, terus klik dua garis yang berwarna oranye tadi. nggak bisa kak. TR, terus nggak bisa. Nih, Eh. kan biasanya tuh kayak gini nih. Kan ini nggak bisa kebaca nih kalau ada garis-garis overlapping gini nih. Hmm. Nah, kalau kita centang kan keluar ungu-ungu gini kan, kayak kamu nih. Kan? Ya. Ini continue aja, terus pakai trim and extend, TR. Nah, ini kan dua garis oranye nih tadi, tinggal pencet, terus pencet. Nah, Oh, oke. udah, Dah. centang. Selesai deh. Kasih. Nah, kita tinggal ganti jenis site-nya tuh di sini nih. Ya, Kenapa aku di yang di project browsernya tuh 3D-nya nggak ada ya? oke. Kamu ke view, terus pencet aja nih 3D. Tinggal dipencet Nggak 2 ada, kali. Kak. Hah? Oke. Udah Kak, makasih. Yang tadi bilang nggak ada, gimana? Yang mana, Kak? Ke view sini nih, view. Terus 3D-nya dipencet Hmm. aja 2 kali. Tak-tak 2 kali. Nanti muncul kok. Oke. Aman ya? Oke. Ini kamu tinggal ganti aja nih, teman-teman bisa ganti ini tanah doang. Terus bisa ganti ke grassland. Bahkan bisa ganti water kalau mau water ya. Tapi ya, kita yang benar-benar aja grassland ya. Udah ada nih tapaknya. Habis itu, sorry gue nyontek dulu ya, nyontek. Bentar ya teman-teman. Terus side. Oke, memang di sini nggak ada garis konturnya. Tapi gimana kalau kita bikin ada kontur ala-ala lah ya. Ada kontur ala-ala. Jadi ya kayak gini nih. Misalkan kayak gini. Nah, gini. Turunnya 50 cm ya. Jadi minus 50. Ini minus 100. Gitu deh. Minus 150. Jadi gitu ya garis konturnya. Di sini belum ada, nggak ada konturnya soalnya. Nah, bikin kontur itu gampang banget. Kita tuh tinggal ke sini nih. Ke modify sub elements. Oke. Kita tinggal pencet aja. Akan muncul titik-titik hijau kayak gini nih. Akan muncul titik hijau-hijau kayak gini. Ini adalah titik-titik yang bisa kita atur levelnya. Oke. Sekarang tuh levelnya di 0. Di 00 levelnya. Nah, kita tinggal misalkan kan pengen bikin garis konturnya tuh kayak gini. Ya. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Add points. Atau pakai add split line. Kalau pakai add points, kita bakal bikin poin-poinnya. Misalnya ngasal ya, garis kontur kan bergelombang-gelombang gitu ya. Kayak gini. Nah, terus yang ini pakai, sorry gue jelasin yang add point dulu ya. Ini kan kita turun 50 cm lah ya. Jadi misalkan, ini kita tinggal ke modify subelements, pencet titiknya, muncul kotak angka ini, pencet kotaknya, terus minus 50. Minus 500 berarti. Saya belum gue ganti. Ntar gue ganti ini dulu deh. Gue ganti unit dulu.
Nah, semuanya kita bikin minus 50 ya ini ya. Yang biru-biru ini juga nih. Ini minus 50. Atau kalau kita mau pakai cara cepatnya, kita tinggal select semua ini nih, garis-garisnya. Pencet pakai kontrol ya. Pakai kontrol, di-select semuanya. Terus kita ke yang sini nih, elevation. Oke. Itu tinggal kita pencet, ketik aja minus 50. Enter. Nah, semua nanti langsung minus 50. Nah, ini belum kelihatan konturnya kenapa? Karena belum sampai yang bawah situ ya. Nah, itu pakai add points. Kalau pakai yang split line, itu kayak narik garis doang. Misalnya gitu. Nah, kita udah bikin si titik hijaunya ini. Terus kita pencet modify sub-elements, pencet yang ini, pencet kontrol, terus minus 100. Nah, berarti yang ini minus 150 kan? Minus 150. Minus 150. Oke. Itu tuh nggak bisa kebikin karena, kita baca warningnya bareng-bareng ya. Karena topo solidnya itu terlalu tipis. Jadi kan kayak gini, terus diedit-edit. Dan yang kejadian tuh sekarang kayak gini nih. Terlalu tipis nih. Padahal kan cuma segini doang tebal topo solidnya. Tenang aja, jangan panik. Kalian tinggal pencet cancel. Terus ke sini nih, edit type. Pencet edit type ya. Kita mau ngubah, bikin si tapak ini lebih tebal. Tambahin aja 0 nih untuk yang earth. Oke, apply. Nah, ini udah tinggal minus 150. Ini juga minus 150. Tapi kayak kurang berasa ya kalau kayak gini ya. Nanti deh kita bikin lebih ekstrim. Tapi gue pengen kasih tunjuk kalau ini udah berkontur dari potongan. Nah, kalau ini udah berkontur ya. Nah, makin lama makin turun. Kayak gini. Tuh, makin lama makin turun kan. Ya terus kalau misalkan kalian mau ganti edit-edit konturnya lagi, itu tinggal ke pencetin aja modify Shift elements. Misalkan mau dari 3D gitu ya, bisa juga dari 3D. Nih ada panah biru nih, tinggal di naik turunin aja nih. Bisa se apa ya, sebebas itu. Ditarik turunin aja. Turun, turun. Yang ini juga bisa Pak. Tinggal gini doang. Oke. Nah, misalkan saya ekstrim itu ya. Dan kalau kalian lihat, itu dia otomatis bikin garis konturnya sendiri. Nah, dia udah bikin garis konturnya, otomatis sudah ada garis konturnya. Begitu. Jadi semudah itu sih bikin kontur di Revit. Tapi yang paling susah kan nyari data konturnya aja kan. Itu. Nah, tadi cara bikin garisnya gimana? Yang garis Ya, yang segitiga-segitiga itu, yang segitiga-segitiga mana? garis konturnya. Aku masih polos. Tapi udah bikin titik-titiknya. Oke. Terus kamu pencet modify sub elements kan? Mm-mm. Pencet modify sub elements. Udah kayak gini tampilannya. Ya, tapi masih ada tapaknya. Tapi udah sama. Ya, titik-titiknya ini bisa kamu ganti levelnya. Oh, udah. Ya udah, tinggal disesuaikan aja gitu. Ini ngasal aja teman-teman.
Kalian Oh, mau konturnya gimana? oke. Bebas deh, diasalin aja. Mau turun semeter-semeter kah ke bawah? Atau mau sebebas ini juga ya wes mangga gitu. Santai aja. Nah, kadang kan kalau misalkan kita mau bereksperimen, mau ganti kontur atau mau ganti bentuknya, kita tinggal pencet ini aja nih, reset shape. Nah, dipencet nanti dia balik lagi ke default awal. Kita, gue bikin yang benar deh. Kalian bebas ya, mau bikin benar, mau bikin eh, apa, ngasal juga nggak apa-apa lah. Bebasin aja. Syafia gimana? Aman nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Atau aku uninstall terus install ulang lagi aja ya, Kak? Eh, mungkin kalau kamu coba sih silakan. Iya, nggak apa-apa sih, tapi paling lama. Maaf ya, Kak. Hmm, nggak apa-apa. Yang ada gue yang minta maaf. Kalau ini nggak apa-apa santai-santai. Sorry ya, gue sebelumnya belum pernah ngadepin masalah kayak gitu. Jadi nggak tahu deh. Ternyata bisa ada masalah license gitu. Minus 200. Oke. Kak, ini tuh yang elevation kalau mau rendah dikasih minus. Betul sekali. Oke. Kalau tinggi berarti plus ya, atau nggak perlu? Nggak perlu. Taruh Oke. angka aja. Terus ini minus 300. Oke. Terus ini minus 500. Oh, udah jadi nih tapak gua. Cakep. Ya, kayak gini. Jadi kalau kita lihat di potongan, dia sudah berkontur. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin apa SPA 3-nya ya yang berkontur ya di Revit mungkin udah bisa dicoba ya. Nah, udah kita bikin kontur gini. Nah, gua lupa menaruh si ininya apa namanya GSB ya. Gua kalau GSB tuh biasanya pakai model lines atau shortcutnya LI. LI ya. Atau nggak kalau kalian mau cari itu dia ada di architecture, terus ini nih, model line ya, tapi LI. Nah, jadi itu tinggal di ini aja, ditarik-tarik garis aja, tarik garis, sub, sub, select, select, udah. Kenapa pakai model lines? Karena di model lines itu kita bisa ngelihat si eh, garisnya itu di 3D juga, teman-teman. Misalnya, ini gue ganti jadi. Nah, di 3D dia kelihatan loh garisnya. Soalnya kan bisa pakai cara ini juga, namanya detail lines. Di sini nih. Kalau ke annotate, ke sini nih. Yang ini. Nah, ini nih. Detail line. Oke. Nah, kalau detail line ini, dia, kalau kita gambar apapun, dia hanya akan terlihat di eh, view tersebut doang. Yaitu di level 0 ini doang. Kalau ke level 1 dia nggak muncul, di 3D dia juga nggak muncul. Jadi gue biasanya sih pakai model line ya, karena GSB kan sesuatu yang kita lihat terus di view manapun gitu ya. Biasanya gue pakai eh, model line, sorry, pakai model line. Begitu. Gimana? Udah jadi pada konturnya? Kalau udah, kita akan lanjut ke step selanjutnya.
Aman ya? Oke, karena tidak ada interupsi, kalian diam, berarti sudah. Selanjutnya kita akan membuat apa? Lihat contekan dulu. Oke, kita akan bikin subdivision. Subdivision itu adalah eh, kayak jalan yang ada di tapak. Terus apa lagi sih biasanya? Terus ya, yang semacam itulah jalan yang ada di tapak dan yang lain. Biasanya pakai subdivision atau pakai cara lain yang nanti akan gua kasih tahu. Ini gua hide dulu ya, supaya nggak ganggu. Nah, pakai subdivision itu tinggal di sini nih. Kalian pencet tapak kalian, terus kalian ke subdivide. Ke subdivide, pencet. Udah, persis sama. Kita tinggal gambar-gambar doang. Jadi misalkan nih, gue menggambar jalan ya. Misalkan jalannya kayak gini, gini. Nah, terus gini. Terus gini. Terus gini. Dan pastikan garisnya rapi. Kita pakai trim and extend. Terus tinggal dicentang aja. Nah, udah jadi noh jalannya. Dan dia udah langsung otomatis ngikutin konturnya. Ya, teman-teman bisa lihat di layar gua. Nah, kita tinggal ganti aja dia. Jadi materialnya kita ganti nih di sini nih. Kan ada material. Nah, tinggal kita ganti aja misalkan dia aspal ya. Aspal tuh udah ada. Aspal. Diokein aja. Nah, udah jadi deh jalan kita dan udah nyesuaiin kontur. Ya, begitu. Kemudian nah ini kan biasanya kalau kalian pakai subdivision nih ini yang terjadi nih teman-teman. Jadi si lantainya itu atau si jalannya itu ada di atas tapak. Sedangkan kan kalau kita lihat kan seharusnya kayak gini ya. Ini tapak, terus turun dikit baru jalan kan. Kayak gini nih. Jalannya di bawahnya gitu kan. Nah, biasanya supaya dia ada di bawah situ, kita menggunakan split lines. Di sini nih. Pakai yang ini nih. Split element, sorry. Split element. Tinggal dipencet aja. Tinggal dipencet apa kalian. Terus split elements. Terus ke side. Pencet tapak. Split elements. Terus kayak gini nih. Split elements. Terus tinggal dipencet tapak. Nah, terus tinggal misalkan bikin garis baru ya, bikin jalan baru misalkan. Split element yang mana, Kak? Yang ini nih, kamu kalau modify, terus yang ini. Oh, Atau oke. shortcutnya SL. Terus kamu pencet centang, ini delete instance saya nggak apa-apa. Nah, split elements itu apa sih sebenarnya? Jadi split elements itu adalah sesuai namanya, dia nge-split. Dia bakal ngemotong hal-hal yang kalian gambar. Jadi nih, si yang ini tuh jadi piece sendiri gitu. Jadi entitas sendiri. Nah, itu misalkan gue bikinnya itu dia jadi aspal gitu ya. Nah, yang ini tuh tinggal gue offset aja. Misalkan minus 5 cm gitu. Atau minus 15 deh. Nah, jadi bisa ada di bawah situ. Di bawah gini. Sedangkan kalau yang ini kan dia juga ada nih. Kak, kan ini ada subdivide height juga. Nah, kalau subdivide height ini kita misalnya mungkin minus 15 gitu sama. Nah, dia nggak akan bisa. Jadi kalau pakai subdivide itu dia nggak akan pernah bisa di bawah tapaknya gitu loh. Jadi selalu akan ada di atas. Dan subdivide height ini juga itu adalah ketebalannya. Lihat, nah ini makin tipis. Nah. Jadi kalau gue bikin 100,
Oh, dia makin tebal begitu nih teman-teman yang terjadi. Nah, eh, untuk bikin jalanan tuh sebenarnya banyak banget caranya. Kalian bisa pakai yang subdivide tadi, bisa pakai split elements, tapi dua cara ini adalah cara yang biasanya tidak gua rekomendasiin kalau ya garis bawain kalau si tapak kalian itu tidak berkontur. Jadi misalkan tapak kalian datar. Nah, kalian kalau tapaknya datar, mendingan pakai floor aja. Tinggal edit type, terus duplicate ya. Nah, pilih yang tipis aja. Di duplicate misalkan namanya jalan ya. Tinggal kita bikin aja. Misalkan kita ganti sama aspal. Aspal itu men. Oke, apply. Nah, ya sama kayak bikin floor biasa ya. Jadi cuma tinggal gambar-gambar gini aja. Kayak bikin floor biasa. Nah, tapi kan kalau misalkan si floor ini, dia nggak akan ngikutin kontur kan. Jadi minusnya sih di situ kalau kalian pakai floor. Jadi bakal ribet lah untuk ngikutin konturnya. Ya, jadi harus apa ya disesuaikan sendiri lagi gitu. Gitu. Tapi juga kan biasanya kalau bikin jalan di berkontur kan nggak ngikutin kontur banget ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan pakai datar, kalian pakai floor aja. Kenapa? Karena kalian nanti capek sendiri kalau pakai subdivide dan split elements. Kalau pakai split elements tuh dia ada kemungkinan kalau kalian geser, dia tetap stay di sini nih. Sedangkan tapak kalian nanti bolong. Dan itu terjadi di SPA 4 dulu gua pakai Revit. Jadinya pakai split elements gini-gini tuh bolong. Ya. Kemudian kalau pakai subdivide, ini masalah ke renderan sih. Kalau kalian ngerender, kalau pakai subdivide, kan ini kita udah ngeset dia tuh jadi aspal ya, yang jalanan ini. Tapi kalau di Enscape, dia tetap kebacanya eh, rumput, tapi warnanya abu-abu gitu. Jadi gue sangat menyarankan kalau tapaknya nggak berkontur, pakainya floor aja. Kayak gitu. Ya, ini ada kita tinggal Ctrl Z ya. Balik ke awal. Tapi itu pilihan kalian sendiri ya masing-masing ya. Kalau kalian memang suka split lines, ya monggo. Kalau kalian sukanya pakai subdivide, ya monggo. Nggak apa-apa. Pilihan sih. Banyak jalan menuju Roma kan. Jadi kalian bisa pakai cara apapun. Oke? Ada yang mau ditanya nggak? Apakah gua kecepatan dan lain-lain? Apakah aman gitu? Aman ya, berarti ya. Karena tidak ada. Kalian diam. Selanjutnya adalah kita bakal bikin building paths. Building paths itu sih, itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi building paths itu bangunan kan sebenarnya tanahnya kan digali kan. Kalau building di proyek asli, di potongan juga pasti bangunan kalian si tanahnya juga di sini kan. Jadi misalkan kayak, sorry, misalkan gini. Nah kalau dipotong kan ini tanah gitu ya. Terus misalkan ya ini pondasinya kayak gini kan. Nah gini. Nah itu kan ini building paths nih namanya nih. Dia dudukan si bangunan. Kayak kita bikin kayak bolongan si bangunan itu duduk gitu. Nah, kita bakal ngebuat itu. Caranya gimana? Kita ke Meshing Insight sama. Terus kita in place mesh. Ya ini di close aja nggak apa-apa. It's okay. Namanya bebas deh. Misalkan
building pets. Ya, okein aja deh. Gitu ya. Persis sama, ini tuh tinggal digambar, di sketsa aja. Misalkan bikin kotak gini lah, ya. Oke. Terus, ini perhatiin nih teman-teman. Kita pencet si sketsanya, Terus yang di ini, kita drop down menu create form ini, terus pilih yang void form. Oke, udah kalian bikin kayak gitu. Step selanjutnya adalah kalian pilih yang ini, cut geometry. Cut, pencet. Terus pilih deh yang ini, mesh kalian. Terus pencet sama tapak kalian. Nah, nanti dia bakal bolong kayak gini nih. Nah, nanti kalian misalkan, Kak ini motongnya dikit aja gitu, Kak. Ya udah ini kalian tinggal naikin aja si ininya nih. Tinggal dinaik-naikin aja kayak gini. Kayak gitu. Ya. Dan kalian misalnya mau lebarin juga bisa. Nah, Kak, oke. boleh ulang nggak tadi? Habis gambar diapain? Oke ya. Bang, ini agak membingungkan. Kan udah digambar nih. Sekarang udah digambar gini. Habis itu, pilih gambar kalian. Oke. Terus, create void form. Dipencet aja void form. Nah, udah kayak gini kan? Habis itu kalian pilih yang ini nih. Cut geometry. Ya. Kalian pencet. Nah, kalian tinggal pencet tapak kalian. Dan sama yang oranye-oranye ini nih. Tinggal dipencet. Nah, nanti dia bolong tuh. Nah, kalau bolongnya pengen disesuaikan lagi, kalian tinggal naik turunin aja sisi-sisi si kotak yang kalian udah buat. Caranya tuh tinggal di pencet tab aja nih. Misalkan udah ketemu nih garisnya nih. Kayak gini. Ah, dipencet tab sampai muncul garis yang pengen kalian modif. Jadi misalkan gue mau modif bagian sisi atasnya sampai ke dia ke select gitu. Terus misalkan mau modif bagian sisi sampingnya gitu ya. Pencet tab, tab, tab. Nah, ini udah muncul. Baru deh. Kayak gitu. Misalkan juga, hmm, Kok yang aku malah ini ya, malah naik ke atas. apanya tuh? Nggak, apa sih, nggak ke-cut, tapi jadi naik ke atas gitu. Yang naik ke atas. Coba, kamu share screen deh. Ini. Oke, kamu itu belum nge-cut. Kamu pilih cut dulu. Pilih cut, pencet. Ya, cut geometry. Pilih tapaknya, baru pilih yang, ya. Udah, Tuh. itu udah kalau ke-cut kan. Itu tinggal kamu centang gitu. Sorry, kayaknya belum ke-cut deh itu. Bener kan? Aduh, ini yang pencet apa, Kak? Kamu cancel aja. Cancel. Iya. Terus eh, kamu edit sisi bagian bawahnya. Ini. Ya, pencet tab di keyboard, tab, Oh, pencet tab di keyboardnya. udah. Ya, kamu kayak gitu. Ah, ya, kursornya diem di situ ya, mouse-nya jangan digerakin. Pencet tab sampai Ya. dia ke select yang bagian bawahnya doang. Kok jadi kejat-kejat ya? Ya, sekali aja, pencet tabnya pelan-pelan ya. Oh, Nah, sampai dia muncul ke nih, select yang bagian bawahnya aja. nih. Udah, pencet. Terus yang ada tanda panah warna biru ke bawah, tarik ke bawah. Udah. Nah, Oh, itu udah motong gitu. oke. Terus ini di finish. Di finish mesh aja nggak apa-apa. Kak, aku juga belum potong. Oke. eh Bentar, yang ini siapa yang share screen nih? Kamu kayak tapaknya kurang tebel deh, yang tadi. Jadi ditebelin ya, di edit type. Cara tebelinnya gimana, Kak? Edit type.
Ayo. Paknya, Ingat nggak? bentar aku share. Edit type. Belum udah lupa kah? Edit type, constraint, edit Lihat apa type, ya? ya edit type tuh, edit strukturnya. Duplicate dulu. Nggak usah diduplicate, santai aja. Nggak usah, Oh, iya. yang ini nggak usah diduplicate. Nah, yang earth-nya tambahin aja 0 di belakangnya. Oke, pencet oke. Apply. Salah. Ayo, it's okay. Nggak apa-apa. Oke, Sip. kasih. Yang tadi gimana? Belum ke-cut, Kak. Boleh share screen coba. Bentar. Ini tadi jadi ngulang. Oke, kamu pencet oke ya. Bebas namanya apa. Gambar aja. Sip. Nah, kamu harus seleksi ininya dulu, si gambarnya. Jadi coba kamu Ctrl Z. Ini biar dibiasain aja sih. Kamu Ctrl Z dulu, udah. Kan kamu habis gambar, terus kamu pencet MD gitu. Coba kamu ulangin lagi stepnya. Kamu Ctrl Z, Coba gambar ulang. Ini biar dibiasain ya. Kamu gambar ulang. Ya, gambar ulang kayak tadi biasa aja. Gambar ulang. Oke, udah. Terus pencet MD, modify. MD supaya balik ke kursor yang biasa. Baru select gambar kamu. Pilih gambar kamu. Pilih gambar. Terus baru deh bikin void form-nya. Di drop down, bikin void form. Udah. Udah. Terus di-cut. Pilih box-nya, terus pilih tapaknya. Atau sebaliknya bebas. Pilih box-nya, Bentar. klik sekali, terus pilih tapaknya. Udah kepotong tuh. Nah, kamu mau naik turunin nggak tuh supaya motongnya pas gitu. Itu kan cuma motong sedikit doang. Mm-mm. Kamu tinggal edit aja tuh supaya dia naikin. Kamu pencet tuh. Nah, terus kamu pilih sisi atas dari boxnya. Sisi atas dari box. Sorry, kamu edit jangan edit profile. Nah, kayak gini nih, kamu lihat share screen aku aja deh, supaya soalnya nanti pusing. Kan kamu keadaannya kayak gini kan? Mm-mm. Terus pilih yang boxnya nih, sampai jangan pilih tapaknya ya, pilih Mm-mm. boxnya. Terus edit in place, udah. Ini terus kamu pencet Bentar, ini edit. in place, udah. Itu di mana? Ini di sini nih, edit in place. No. Kamu select dulu tapi si mesh-nya, Kok gini? edit in place. Tuh. Kalau nggak ke select, pencet tab sampai dia ke select. Pokoknya. Tab tuh gunanya itu ya, jadi sampai dia nyelek sesuai apa yang kita mau. Oh, ini malah Nggak, nge-select nggak detailnya. muncul, Kak. Si mesh-nya nggak muncul. Nggak ada yang edit itu. Ini edit in place di atas ini nggak ada. Apa Nggak, kamu belum? nggak deh. Kamu coba share Coba. screen. Coba. Itu kan kamu pencet. Kamu udah edit in place ini. Kamu udah masuk edit in place. Kamu udah ngeklik edit in place-nya. Oh, jadi nggak dipencet. Coba kamu cancel. Saya karena ngeklik 2 kali tuh. Oh, ada tuh kan di Oh, atas. Oh, iya. ngeklik 2 kali kan. Nah, Terus, itu kamu select yang bagian atasnya doang tuh tadi. Kan kamu bisa
menselect Harus nanya. sisi-sisinya tuh. Pencet tab, coba tab di keyboard sekali aja, pelan-pelan. Tab, tab, sampai dia ke select sisi atasnya. Tapi kursornya di box itu. Ah, ya udah, di situ, diam. Ah, tuh, pencet, klik. Terus yang panah ke bawah itu kamu tarik ke atas. Yang warna apa tuh? Ada panah ini Ini, nih. Enggak, ini nih. ini. Annotate. Sorry, yang ini. Ya itu, tarik ke atas. Ya udah, lepas. Nah, ini dia bolong kayak gitu. Oh, Kayak gitu. oke. Gimana? Ya. Yang lain gimana, aman? Kika, Hanifah, aman ya? Aman ya. Aman, Kak. Aman ya. Sip, sip nih kalau kamu. Sip, udah kayak gini ya. Jadi building paths kayak gitu, Bu. Jadi kalau mau bikin bolongan di tanah itu pakai si void mesh. Kita sebutnya void mesh. Ini bakal kepake kalau kalian misalkan bikin basement. Basement kan ada di bawah tanah kan, di bawah tapak, di bawah tanah. Nah, biasanya kan kalau kita misalkan bikin, ini deh, misalkan gue contohin. Misalkan gue bikin ada lantai basement nih. Nah, misalkan gue bikin basement gitu. Gini ya. Ini contoh doang ya. Oops, sorry. Nah, kan kita udah ada dinding basementnya. Jadi kalau misalkan di potongan tuh, nanti basement kalian full sama tanah gitu. Oh, belum kepotong, no. Jadinya makanya kita bikin si void mesh-nya. Ya void mesh. Jadi tinggal di in place mesh gitu ya. Udah gambar aja kayak yang tadi. Aku sebelnya juga suka kayak gini. Sekarang bikin dari sini sampai sini. Ah, ya ilah. Jadi diulang lagi ya ke in place mesh. Udah kita tinggal gambar aja. Kalau digambar aja. Nah, ini suka nggak kelihatan di sini. Void form. Terus di cut. Gitu deh. Supaya nanti basement kalian terhindar dari tanah-tanahan. Ini sebel juga nih kalau kayak gitu. Ya, supaya rapi. Bodoh lah. Ya gitulah ya, kira-kira. Jadi pasti potongan. Jadi dia clean gitu nah. Kepotong deh. Tinggal kita edit lagi aja nih. Nah, sep. Udah deh. Kayak gitu ya. Aman ya, gampang ya. Nggak gampang sih. Kalian banyak yang bingung. Tapi ngerti lah ya caranya gimana dan lain-lain.
Habis itu kita akan buat eh, jalanan kali ya. Jalan raya maksudnya. Nah, kalau bikin jalan raya yang gini-gini tuh ya gue pakai floor aja sih biasanya. Pakai floor. Udah tinggal digambar-gambar aja. Nanti tinggal diganti aja materialnya apa di edit type. Ini tinggal pakai pick lines ya. Pakai pick lines. Terus pakai atrium and extend. Biar lengkap aja nih. Set. Nah, gini doang. Ini biar lengkap aja sih. Supaya biar jadi side plan gitu. Nah, ada jalanannya. Begitu saja. Di sini aja deh. Nah, gini lah. Nah, gini ya. Terus sesuai kontur aja nih. Ya, kita akan sorry, kita akan membuat bangunan tetangga. Coba lihat contohnya dulu. Bentar. Ya, kita akan membuat bangunan tetangga. Bangunan tetangga itu sama kayak buat void mesh atau bolongan yang tadi. Itu kita mainnya bakal di mesh semua. Kita akan in place mesh, terus di okein aja nggak apa-apa. Nah, kita akan melakukan step yang sama kayak bikin bolongan yang tadi. Itu kita akan menggambar lagi. Tapi kan bisa pakai pick lines ya. Jadi tinggal dipencet aja nih. Di pick aja lines-nya. Ini bangunan-bangunan tetangganya. Terus dirapi-rapihin ya. Ini pakai pick lines. Nah, gue nyontain segini dulu ya. Nah, itu kalian tuh tinggal gini nih. Ini nggak bisa kita select semua, terus kita bikin formnya, itu nggak akan bisa. Dia akan muncul warning kayak gini. Jadi kita akan bikin satu-satu. Jadi kita select yang ini, terus solid form. Kita bikinnya solid form. Karena dia solid kan, bukan sesuatu yang void. Terus ini juga tinggal pencet aja ini. Juga. Yang ini juga. Kenapa nggak gue select kayak gini nih? Nanti kalau gue cuma select ini dan gue bikin form ya, dia akan bikin kayak dinding kayak gini ya teman-teman. Makanya kita harus di drag kayak gini nih. Terus solid form. Gitu. Segampang itu loh bikin bangunan tetangga. Terus udah centang finish mas. Udah jadi bangunan tetangga kalian. Gimana? Ada yang bingung, ada yang gagal Kak, bikin aku bangunan yang tetangga? formnya gagal. Bikin apa? Floor? Ya, yang jalan rayanya itu gagal. Kenapa Sama. gagalnya itu? Kayak nggak bisa di continue gitu. Coba Aku kamu juga. share screen coba. Ini Gavrila sama Lala yang ada fotonya orang yang sama ya? Iya, Kak. Oh, Nih Kak, ya aku gimana? tuh udah jadi. Aduh, terus aku Enggak, ngerjain itu belum jadi. Lihat dulu apanya yang belum. garis sketsanya belum ketutup yang bener tuh. Tapi ini kepencet, Coba ini gimana ya cara ya ilangin ini? kamu tinggal backspace aja. Pilih garisnya backspace. Oh, Udah, itu belum ke garis semua tuh. udah. Coba sok.
pilih TR, trim and extend, pakai trim and extend, rapiin tuh garisnya. Salah, jangan yang itu, sebaliknya, TR, tapi yang bagian Ini. dalam. Ah, gitu, benar. Kalau yang ini, Nanti dia bakal keluar. Coba kamu pencet. ini. Ah, nah, dia bakal keluar, nggak bisa di-annotate sih ya kalau kamu yang share screen. Nah, itu kamu Ctrl Z, TR lagi, Ya, dirapin garis itunya. Ayo, pilih select tuh. Ya, udah tuh. ini ya. Yang itu juga, sok. Salah. Salah tuh. Nah, lagi yang itu juga. Ayo, Ini. kayaknya udah ada deh itu. Kayaknya yang sebelah kiri deh itu. Ini ya. Heeh, itu juga bikin. Nah, itu kayak udah jadi tuh. Ininya nggak bisa hilang. Ya, kamu backspace aja, hilangin aja. Oh, Kamu nggak pencet escape, escape, escape. Sekali aja escape. escape-nya. Udah. Hapus coba. Sok. Udah. Di trim and extend lagi. Trim and extend. TR. TR. Ah, Tapi ya. ininya nggak hilang. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Nanti kita hapus aja itu. Yang sebelah kanannya juga, ya. Unjoin aja, nggak apa-apa. Unjoin. Unjoin aja. Unjoin, nggak apa-apa. Ya udah. Yang sebelah itunya juga. Ya. Ya. Itu yang sebelah kiri kan tadi belum kita bikin kan? Ya Heeh. itu, kamu select aja garis yang kecil itu. Pakai TR, pakai TR. Ini Sorry, pakai TR. PR. Pilih yang paling kanan, garis yang paling kanan ya. Nih, Enggak, yang kanan ya, sisi kanannya. Bukan yang kanan, Mbak. Yang kanan. ini. Ya, pilih yang kanan itu sama yang garis kecil terus bikin deh, dirapin tuh. Kan dia overlap, kelebihan tuh. Itu dihapus Ini. tuh garisnya tuh, sok. Escape, hapus. Nah, yang sebelah kiri banget belum tuh, sebelah kiri atas. Yang kiri atas belum. Ini udah. Kiri, kiri Mbak. Itu kan kanan. Oh, ini yang kecil. Ya, pakai TR, dirapin lagi. Udah centang, pasti bisa. Itu kan berarti bermasalah continue. Dia masalahnya sama yang mana tuh? Nggak tahu. Ya, sama yang itu kayak tuh, yang bulat apa? Ya, kamu TR-in aja tuh, ya, yang seperempat lingkaran sama yang itu. Coba kamu centang sekarang. Oh, Masih. overlapping. Kamu continue. Kamu kayak ke klik double tuh. Kamu pencet escape. Hapus garisnya itu. Nah, udah, sekarang bisa centang. Nah, Tetap sekarang belum. TR. Di, itu belum nyambung soalnya garisnya, noh. Ada gap, Ya. noh. Udah, centang. Kenapa? Coba di zoom out. Itu. Pakai TR lagi. Pakai TR aja, nggak apa-apa. Domain extend, pilih garisnya. Centang. Oh, oke. Bismillah. Masih, Kak. Ya, ya. Yang tadi juga sama kayaknya masalahnya. Udah kak, udah bisa. Udah Tadi bisa nggak ya. kelihatan, kecil banget. Kalau nggak kelihatan tuh, di warningnya kan ada show kan, tulisan show. Kamu pencet aja, nanti dia eh, ngasih tunjuk mana yang bermasalah garisnya. Oke. Kika aman ya, Kika ya. Kika aman ya. Alika aman ya, Alika ya.
Alika nih jarang nanya. Gue agak was-was nih. Kalau ada yang bingung, tanya ya Alika ya. Yang bikin bangunan tetangganya ada yang bingung nggak? Tadi itu di gimana ini Kak? Soalnya habis bikin floor. Oh iya, iya, iya. Sama kayak bikin yang bolongan tadi. Kamu ke in place mesh. Oke, ini okein aja. Udah, kamu pakai yang pick line sini. Terus udah ikutin aja nih garis-garisnya. Terus TR gitu ya. Kita rapiin. Sini juga. Ya, nah, ini juga. Juga. Oke. Oke, kamu bisa lihat layar aku dulu. Kan ini kita udah bisa kan, udah gambar kayak gini ya. Kalau kamu lihat di 3D. Nah, itu kamu selectnya satu-satu untuk jadiin dia eh, solid form. Nah, kalau kamu select semuanya, terus kamu bikin void form, solid form, itu nggak akan bisa. Jadi harus satu-satu. Ini terus pencet. Nah, dia muncul noh. Satu-satu jadinya. Kenapa nggak bisa semuanya? Ya, nanti kapan-kapan deh gue jelasin. Ya, karena itu udah ilmu lain lagi. Kenapa nggak bisa semuanya? Udah, kayak gini doang, udah. Terus finish. Udah jadi no bangunan tetangganya. Terus kalau mau ngatur ketinggiannya ya udah nih ada panah-panahnya ini kan. Tinggal kamu atur-atur aja nih. Ada panah-panah biru ini. Tinggal kamu atur-atur sendiri ketinggiannya. Gitu deh. Aman nggak? Bisa ya? Gimana gimana? Dicoba, monggo. Aku kayak malah ke select semuanya Iya, gitu. ya itu nggak akan bisa. Jadi kamu harus select garis. Pas ini lagi sketsanya kan? Pas lagi Heeh. nge-sketsa kan? Iya, itu memang kayak gitu. Tapi cobalah untuk nge-select yang garisnya aja. Per garis. Jangan semuanya. Kalau semua itu nggak akan bisa. Oh berarti dipencet ke itunya satu-satu gitu dong maksudnya dari awalnya. Bener, bener. Kayak gini kan? Kalau kamu lihat layar aku, Heeh. nih, ya satu-satu kayak gini. Nah, yang nggak bisa semuanya gitu loh. Walaupun dia ada, Terus bisa ke kalau select semuanya. udah beres satu masa dicentang dulu atau lanjutin bikin lagi? Lanjutin yang lain dulu aja Oke. semuanya. Teman-teman yang lain aman nggak ya? Aman nggak sih? Hanifah, Kika, aman? Aman, Kak. Aman ya? Kika aman nggak Kika? Kika. Kika. Alika, aman ya? Semoga dia nggak tidur ya dari perjalanan pulang. Nah, ini gak usah dibikin semua lah, nanti ngabisin waktu. Tapi kalau mau bikin semua juga nggak apa-apa sih. It's okay. Jadi kalian udah bisa nih mulai bikin SP kalian di Revit ya. Udah bisa dicicil lah. Hopefully. Semoga bisa. Oke. Nah, ini jadi dinding nih. Dinding. Dinding.
Boleh tahu nggak offset kalian tuh kapan ya? Ada yang bisa bantu jawab? Sebulan lagi deh kalau nggak salah. Sebulan lagi. Hmm. Hmm. Kak, stres izin live dulu boleh nggak Revitnya? Oke, ntar Kak, cat aku. Oh, sudah les. Hapus. Sekarang tempat kamu. Oke, 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 oke. Silakan, Syafia. Tenangin dulu diri dulu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, tenang. It's okay, it's okay. Oke. Padahal dia yang minta. Padahal dia yang berencana pakai Revit ya. It's okay, nggak apa-apa. Syafia, it's okay. Eh, nanti kamu, orangnya udah keluar ya. Gue kirim link-linkan supaya dia lebih mengerti. Bulan depan ada apa? Kak, dia tuh Gimana? bikin masa existingnya tuh emang susah gitu ya. Aku kadang kayak Susah. pas dibikin nggak ada atasnya gitu loh, jadi cuma dindingnya doang. Oh iya, biasanya pakai trim and extend aja nih. Garisnya memang kadang suka nggak nyambung gitu kan. Jadi di trim and extend aja. Kamu Ctrl Z, trim and extend. Jadi biar dia kayak nyambung gitu. Hmm. Gitu. Tapi memang agak nyebelin sih bikin bangunan tetangga. Apalagi kalau udah banyak banget, itu bakal agak nyebelin. Tapi ya cara lain pakai cat mapper. Tapi kadang-kadang cat mapper juga nggak bukan nggak akurat sih. Kadang beda aja gitu sama DWG yang dikirim sama dosen. Jadi agak bingung. Di sini kalian bakal pakai Revit semua gitu pas offset? Kalian semua akan menggunakan Revit rencananya? Aku kayaknya nggak dulu deh kok. Aku Enggak dulu juga ya, kemarin di SketchUp sih. masih SketchUp. Mm-mm. Tapi kayak pengen bikin si bangunannya di Revit kan kayaknya lebih gampang dibanding SketchUp. Cuma masih bingung. Yes. Oke, 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 oke. Yang siapa tuh yang namanya yang nggak bisa SketchUp? Kamu gimana? Gak bisa SketchUp. Progress. Revitnya juga nggak tahu, Kak. Doain ya, Kak. Bisa, bisa, bisa. Pasti bisa sih. Nanti maksudnya kalau kalian ada yang bingung-bingung sama masa offset, gue bakal ini sih, kayak bakal standby di itunya. Kalau kalian ada yang kebingungan. Tapi kalau memang yang memang berencana pakai Revit untuk offsetnya, dilakuinnya dari sekarang aja. Karena kalau di mepet-mepetin yang ada, kalian nggak selesai lah nanti. Jadi kan kalau misalkan ada yang bingung bisa nanya gue gitu ya. Oke. Sip. Terus yang pakai SketchUp bikin denahnya pakai ini, layout. SketchUp layout. Udah pakai AutoCAD. Belum tahu, Kak. Belum tahu juga. Maksudnya belum bikin detail gitu. Oh, iya, iya, iya. Tapi kayaknya kalau pakai SketchUp enak juga sih. Bisa ada layout kan di SketchUp. Soalnya kayak belum ada soal pengeluaran pastinya gitu loh bakal apa aja. Oh iya ya. Mm-mm. Gue ngobrol sama anak SP4 kemarin memang kayak nggak jelas gitu informasinya kalian ya. Iya. Ya, semangat deh teman-teman ya. Kalian beristirahat dulu nanti hari Sabtu ya. Cafe Night ya. Jadi tenangkan diri di Cafe Night. eh kita kan buat pohon ini. Naruh pohon ini gampang banget kayak cuma narok-narok. Oke, narok segampang ngupas kulit kacang gitu. Segampang membalikan telapak tangan. Kalian ke Meshing Site, ke site component, udah tinggal ditaruh-taruh gini doang nih. Udah, nanti dia ngikutin konturnya kok, teman-teman. Nih,
Jadi nggak mungkin ada yang terbang-terbangan gitu pohonnya. Karena dia pasti akan ngikutin konturnya. Udah, cuma kayak narok-narok ini doang. Ya. Terus jenis pohonnya juga banyak nih. Dan ada yang berdasarkan tinggi. Dan kalau kalian memang tidak puas dengan pohon-pohon yang defaultnya ini, kalian bisa insert pohon family pohonnya ke insert load family. Terus ya udah nih ke ke libraries yang RVT program data, terus Autodesk RVT 2024 libraries, please cari aja planting nih planting. Udah nih ada banyak loh, select aja semua, di insert aja semuanya. Habis itu di set komponen kalian bakal ada banyak jenis pohon dan bakal ada semak-semak ya, shrub itu semak-semak ya, tinggal ditaruh-taruh doang, segampang itu taruh pohon ya. Terus misalkan mau naruh apa, mobil gitu kan. Kemarin ada mobil, dan tinggal ke bagian entourage ya. Terus ini ada mobil di sini, tinggal ditaruh-taruh aja nih, misalkan di jalanan kayak gitu. Jadi di komponen dia juga muncul ya pohon-pohonnya. Jadi kalian bisa akses perintilan-perintilan meshing tuh di side komponen maupun di alah, maupun di komponen yang ada di architecture. Dan ini tinggal nih, gue pencet spacebar dia ini nih, muter-muter. Kalau kalian misalkan mau dia berputar ya, udah tinggal gini doang anak mobilnya. Begitu. Gimana? Nah, gua pengen tahu nih, kan kalian memang fokusnya site planning kan yang supaya tempat sekarang. Apakah apa yang udah gue sampaikan hari ini udah bisa nge-cover nge-site planning kalian untuk tugas kalian gitu? Apakah ada yang belum gue sampaikan maksudnya? Misalkan Kak, cara buat ini untuk desain atau cara buat ini, apakah ada gitu? Biar bisa gue jelasin sih. Ada nggak? Atau sejauh ini aman aja? Ya Aman masih sih, Kak. baik, Kak. Apa? Aman ya? Sorry Iya. double-double tadi. Aman ya? Jadi ya, gue berharap sih kalian, khususnya siapa namanya? Lala ya. Yang Lala, yang nggak bisa SketchUp. Ya, bisa nyicil si tugasnya di Revit. Ya. Karena kita udah nyampe site planning, jadi semoga bisa bikin. Nah, sebenarnya untuk yang site cuma segitu doang yang bisa gue sampaikan. Sisanya itu ya udah, itu saya bakal pembiasaan kalian aja. Kayak yang ini naruh parking components, dan narik parking components tuh tinggal segampang naruh pohon tadi. Jadi cuma ditaruh-taruh aja gitu. Jadi memang kalau cuma naruh-naruh tuh segampang itu. Yang meshing and site kayak cuma segitu yang mengenai site planning ini. Tapi gue ingin menyampaikan eh, beberapa hal, yaitu mengenai eh, komponen-komponen furnitur di Revit. Nah, itu tuh eh, Kak, mau nanya. ya silakan. Kalau misalkan nih ya, kita kan bikin tapak, tapi
di Revit. Kalau misalkan di SketchUp tuh kan bisa kita kayak langsung gambar sendiri gitu kan, misalkan bikin garis atau apapun. Iya, Kalau misalkan aku nge-landscaping itu, ini harus di yang missing insight-nya. Maksudnya kayak gambar manual gitu gimana ya? gambar manual. Jadi misalkan nggak ada CAD-nya gitu. Enggak, jadi kayak udah ada bentuk tapaknya, cuman kita mau nge-landscaping-nya tuh bikinnya gimana? Oke, misalkan bikin taman, bikin eh, apa rem yang gitu-gitu maksudnya. Mm-mm. Jadi Sama kayak oke, bentuk-bentuk pedestriannya gitu. bentuk-bentuk apa? Kayak buat pedestriannya. Sorry, putus-putus. Bentuk bentuk Buat pedestrian. pedestrian. Iya, Oh, buat pedestrian. Ya, iya. jadi kalau misalkan kayak gue pernah lihat tapak lu pada deh. Tapak lu pada misalkan kan kayak gini ya. Setengah lingkaran ya kalau nggak salah tapaknya. Bener gak sih setengah lingkaran? Ya kan, misalnya. Iya, Kak, mirip-mirip. Ya. Terus tuh si yang ini, kalau misalnya bikin pedestrian, pakai floor kan? Gue sarannya pakai floor aja. Kalau misalkan bikin gitu-gituan, pakai floor. Terus tinggal edit type aja, misalkan duplicate. Ini pedestrian. Misalkan bahannya itu kamu pakai bricks, misalkan pedestriannya. Nah, ya udah kamu tinggal bikin aja sketsanya. Jadi misalkan kayak gini ya, gini. Terus kamu bikin offsetnya pakai yang ini nih, thick lines. Terus ini nih offset. Misalkan offsetnya 200, ya 2 meter. Wah, kecil sekali ya. Offsetnya, ini tampaknya kegedean sih. Misalnya offsetnya 2000 deh, 20 meter ya. Terus di offset nih, kayak gini. Terus kita tarik garis kayak gini. Terus tarik juga garisnya ke sini. Nah, misalkan kayak gini kan. Terus kamu pakai trim and extend, TR. Terus kayak gini. Terus, shit. Terus gini. Ini anjoin aja. Terus misalkan dia ke sini, terus dia ada bulatan gitu ya di sini. Terus kita offset lagi aja, kan? 200, 200. Terus ini di nolin aja, jangan lupa. Sini. Gini kan. Terus kamu TR lagi. Terus ini garis satuan doang kan. Jadi kayak gini, jadi kayak gambar aja, kayak di AutoCAD gitu. Iya, berarti nggak usah di yang Ah, missing insight tadi ya. gak usah pakai subdivision, pakai floor Oke. aja kalau pedestrian Ya, tuh. ya. Jadi kayak ke AutoCAD aja nih. Kalau yang rem pakai apa, Kak? Nah, kalau pakai rem, taruh sorry, nanggung bentar ya. Kalau rem tuh bisa pakai dua cara. Pakai remnya sendiri, tools rem ya. Itu di architecture, terus rem ya. Ini kayak gue pernah sampaikan juga, tapi cuma sekilas ya. Itu bisa pakai rem itu sendiri. Tapi kalau gua untuk rem yang ada di Revit ini adalah rem untuk manusia. Jadi benar-benar yang 1:12. Jadi kalau naiknya semeter, panjang remnya 12 meter. Sedangkan kalau rem-rem di site itu kan biasanya cuma naik berapa sih?
50 cm dan segitu-segitu kan. Nah, biasanya gue pakai floor aja nih. Jadi gue pakai floor, misalnya gue gambar nih ya, pakai floor, terus gue centang, ya. Terus gue seleksi floornya itu, terus modify subelemen. Persis kayak yang tadi bikin kontur. Jadi udah muncul nih titik-titik hijaunya. Nah, ini kan titik nol nih, ini nol. Misalkan naiknya itu 10 cm gitu, 10 cm. Kayak gitu. Atau naiknya misalkan 50 deh, biar kelihatan. Miringnya biar kelihatan. Nah, itu udah jadi, nah. Dia miring, nah. Kalau kamu lihat. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan remnya yang ece-ece doang, mendingan pakai floor aja. Soalnya kalau pakai rem yang ini, ah, agak ribet sih. Soalnya memang dia bakal muncul warning, no? Muncul warning. Dan kamu nggak bisa ngatur apakah sepanjang ini tuh udah sesuai naiknya, sesuai sama yang kamu inginin, tuh. Apakah ini memang udah naik 50 cm atau belum? Kita kan nggak tahu. Jadi pakai floor aja. Kayak gitu ya. Oke, Kak. Nah, yang gue mau kasih tahu tadi sebelumnya, itu adalah mengenai ini ya, objek-objek yang ada di Revit. Gue lupa ngasih tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau SketchUp punya warehouse yang isinya banyak sekali itu ya, furniture-furniture, di Revit tuh kita warehouse-nya itu selain yang tadi tuh, yang kalian udah download, content package, itu kalian bisa cari lagi di ini, namanya BIM Object. Selang-selang BIM Object. Misalkan kalian misalnya nyari lem ya, lem. Nah, ya udah nih kalian bakal muncul banyak eh, apa jenis-jenisnya. Dan misalkan kalian suka, tuh kalian tinggal download aja. Ini gue biasanya di deselect, terus cuma milih RFA yang belakangnya ada RFA nih. Terus download selection. Dah, aduh wifi lemot bener. Jadi ya, nah tapi kekurangannya kalau si Revit atau aplikasi BIM lain, eh furniturnya memang agak terbatas, nggak se SketchUp. SketchUp kan karena community kan, warehouse tuh basisnya komunitas, jadi bakal banyak variasi. Sedangkan Revit basisnya kan informasi. Jadi apa yang kalian lihat di sini tuh, misalkan Barisol, si Barisol ini beneran ada merek lampu namanya Barisol di dunia nyata. Jadi yang kayak gitu tuh. Nah, setelah kalian udah download, kalian insert Lord Family, terus ke download yang kalian aja. Desktop, download. Terus ini nih, udah deh. Kayak gitu. Jadi memang harus download family dan lain-lain. Itu teman-teman. Ini lupa gue sampaikan, source-nya di rumah 2 lantai kemarin sih. Gue ngasih tahu. Begitu saja. Nih, gitu sih. Ternyata bisa selesai lebih cepat ya. Nah, kalian ternyata gampang kan bikin site. Yang susah kan nyari idenya. Kalau ngebikinnya kayak bikin di kayak percampuran AutoCAD dan SketchUp sih. Enggak sih. Revit kayak AutoCAD tapi jadi 3D-nya gitu. Ada lagi yang mau kalian tanya itu? Apa ada? Nggak ada ya. Belum ada, Kak. Oke, pertemuan selanjutnya kan besok. Besok itu seharusnya kita kan ngebahas bentang lebar. Tapi karena sesuai request kalian, gue ingetin lagi, kita bakal ngebahas tentang detailing ya.
ngedetail. Jadi mulai dari anotasi, terus bikin apa tuh? Di potongan kan biasanya ada nama-nama balok, kolom yang gitu-gitu. Kita akan masuk ke arah itu, terus manipulasi-manipulasi supaya gambarnya rapi. Itu bakal besok sih. Eh, Dan juga sebenarnya aku pengen ngomongin bikin fasad karena permintaan teman kalian yang error ya kayaknya, ya. Yang error Revit-nya. Tadi namanya siapa ya? Safia ya. Kayak dia kan minta uh, ajarin bikin fasad. Nah, mungkin gue minta gini nih teman-teman. Kalian eh, cari fasad di Pinterest deh, di Pinterest fasad yang kira-kira eh, kalian pengen tahu cara buatnya gimana. Tapi satu aja ya, satu orang satu. Supaya nggak banyak banget nanti malah lama. Coba kalian cari satu aja yang kalian kira-kira ini gimana ya bikinnya ya. Dan juga kira-kira kalian mau pakai di bangunan kalian ke depannya. Jadi kalian screenshot atau kirim link bebas ke grup. Dan gua tunggu sebelum pertemuan kita ya, sebelum session kita mulai. Jadi kalau kalian baru ngasihnya pas kita udah nge-zoom, sorry bakal gua skip ya. Jadi kalau bisa sebelum mulai zoomnya, kalian udah kirim link ataupun screenshot fasad yang kira-kira kalian pengen tahu cara buatnya ataupun kalian kalian ingin pakai di bangunan kalian. Soalnya gue nggak tahu nih kalian tuh pengen bikin fasadnya kayak gimana. Biar sesuai kebutuhan kalian aja sih, kayak gitu. Terus sih hari ini cuma gitu doang. Semoga kalian mengerti materinya. Dilatih terus, dicoba terus, dan ya, thank you semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Makasih, Kak. Kasih Ya, dadah dadah. Thank you ya.